Ini saya mau ajak teman-teman untuk bahas satu tema yang sebetulnya saya nggak tahu apakah ini cukup sering dibahas atau sering dibahas, tapi tema ini buat saya cukup penting karena banyak kegagalan kegagalan itu terjadi karena kita sebetulnya oke, Le, karena sebetulnya kita nggak menyadari hal tersebut. Menyadari apa? Hari ini saya mau bahas tentang blind spot. Jadi blind spot itu titik buta ya, atau monster yang terselubung. Blind spot. Salah satu keadaan yang membahayakan juga mengancam bagi keselamatan setiap orang, orang Kristen tentunya, adalah tidak mengetahui apa itu yang dimaksud dengan keadaan atau bagian titik buta dan tidak mengenali bagian titik buta yang terdapat pada dirinya atau dimilikinya tersebut. Kalau dibilang keadaan yang membahayakan ya, atau keadaan yang mengancam, sekali lagi, kalau dikatakan membahayakan atau mengancam keselamatan, artinya keadaan diri tersebut atau situasi diri tersebut jika tidak diselesaikan akan berdampak pada keselamatan. Artinya, gagalnya seseorang dikembalikan ke rancangan semula. Jadi kalau dikatakan membahayakan juga mengancam, artinya keadaan diri tersebut atau situasi diri tersebut jika tidak diselesaikan akan berdampak pada keselamatan, yaitu gagalnya seseorang dikembalikan ke rancangan semula. Jadi kegagalan awal adalah kalau seseorang tidak mengetahui apa itu yang dimaksud dengan keadaan atau bagian titik buta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengenali bagian titik buta yang terdapat pada dirinya atau dimilikinya tersebut. Jadi pertama-tama memang orang itu harus menyadari tentang adanya realitas tentang titik buta ini. Baru seseorang bisa mencari tahu bagian mana dalam dirinya yang tidak disadari, yang bisa berpotensi melukai hati sesama atau hati Tuhan. Hati sesama dan hati Tuhan tentunya. Kalau dikatakan titik buta atau blind spot, titik buta atau blind spot artinya adalah sebuah keadaan di mana kebanyakan orang merasa percaya atau merasa yakin bahwa mereka sudah berkeadaan atau berkelakuan baik di mata orang lain. Ulang ya. Titik buta atau blind spot adalah sebuah keadaan di mana kebanyakan orang merasa atau percaya bahwa mereka sudah berkeadaan atau berkelakuan baik di mata orang lain. Menganggap diri sudah layak, merasa sudah pantas di hadapan Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup, mereka merasa dimanapun mereka berada, mereka akan selalu diterima, dianggap baik, dan selalu benar. Orang-orang seperti ini pasti juga merasa bahwa tidak ada bagian dalam hidupnya yang perlu untuk dikoreksi atau perlu untuk diubah. Tidak jarang sebetulnya orang seperti ini mendapat penerimaan yang baik secara langsung, namun di belakang menjadi bahan pembicaraan atau gosip. Orang seperti ini pasti akan sulit untuk memahami kebenaran karena baginya tidak ada yang salah dengan dirinya.
semua yang ia lakukan baginya adalah hal yang benar dan semestinya. Inilah akibat dari kita yang tidak memahami realita mengenai titik buta atau yang disebut sebagai blind spot. Inilah akibat dari tidak memahami titik buta atau yang disebut sebagai blind spot. Jadi kalau tadi di awal dikatakan kita memang perlu menyadari adanya keadaan titik buta ya, di mana karakter kita yang buruk ini hanya bisa dilihat oleh orang lain. Kita nggak bisa lihat itu. Kita nggak bisa lihat itu. Namanya juga blind spot ya. Namanya juga blind spot. Ibarat sebuah kendaraan ya, khususnya mobil. Kalau kalau kita melihat spion kan nggak semua bisa kelihatan ya. Ada bagian-bagian tertentu yang memang nggak bisa dilihat. Atau yang sering kita temukan di kendaraan-kendaraan besar khususnya. Biasanya di belakang mobil itu ada tulisan jaga jarak Anda kan. Jaga jarak berkendara Anda. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sama. Dalam hidup kita juga ada bagian-bagian yang disebut sebagai titik buta. Bagian-bagian yang disebut sebagai titik buta. Kita merasa kalau kita baik-baik aja. Kita merasa kita ini selalu benar. Kita merasa kita selalu benar. Dan dimanapun kita berada, kita akan selalu diterima. Padahal dalam bagian tertentu ya, dalam bagian tertentu ada hal-hal yang nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat sama kita. Makanya itu sebetulnya pentingnya komunitas. Nanti akan sedikit disinggung nih. Pentingnya komunitas. Pentingnya teman-teman seperjuangan. Buat ngasih tahu keadaan diri kita yang apa adanya tanpa menghakimi. Itu pentingnya teman-teman seperjuangan di dalam komunitas. Kalau kita berjalan sendiri, kita berharap kita bisa menjadi orang yang benar, itu suatu kesalahan yang sering dialami banyak orang ya. Karena kecewa sama gereja atau komunitas akhirnya cabut, terus dia merasa dia bisa benar dengan berjalan sendiri. Kan banyak kasus kayak gini sebetulnya. Oke, kita lanjut deh. Itulah sebabnya menjadi orang Kristen tidak boleh setengah-setengah. Nggak boleh setengah-setengah. Kita harus ekstrim, harus radikal, guna memahami kebenaran ini. Tidak boleh ada satupun wilayah atau bagian dari diri kita yang dapat mengelabui atau menipu diri kita sendiri. Jadi blind spot itu ibarat kita ini sedang ditipu oleh diri sendiri. Karena bagian yang nggak bisa kita lihat, kita ngerasa baik-baik aja, kita merasa selalu benar, akhirnya kita terkelabui, kita tertipu oleh diri kita sendiri. Tentu bukan hanya sesama yang dilukai, dengan sikap kita yang tentu tidak selalu dapat kita sadari, tetapi juga perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan. Orang Kristen itu jangan hanya puas melakukan hukum, taat beribadah, tapi harus sampai pada titik apakah semua yang saya lakukan, semua yang kita lakukan ini menyenangkan perasaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Harus sampai titik itu. Sekali lagi tentu bukan hanya sesama yang dilukai dengan sikap kita yang tentu tidak selalu dapat kita sadari, tetapi juga perasaan Tuhan. Tuhan seperti dipermainkan dengan sikap kita yang selalu meleset.
tentu bukan hanya sikap meleset yang disadari ya, tapi yang lebih membahayakan sebetulnya yang tidak disadari ini, yang disebut blind spot. Dan kita dengan entengnya berkata, aku tidak sengaja Tuhan. Aku nggak sengaja. Inilah fakta yang harus kita terima dengan sikap rendah hati. Jangan merasa selalu benar. Keadaan seperti ini memang ada. Selalu ada di dalam diri setiap orang. Nah, ini masalahnya nih. Masalahnya titik buta atau yang disebut blind spot itu masing-masing berbeda. Masalahnya titik buta masing-masing orang itu berbeda. Dan tingkatan serta pengaruhnya juga beraneka bentuk. Maka dalam hal ini tidak ada solusi atau jalan keluar yang sama dalam setiap kasus. Misalnya apa, Kak? Contohnya, Kak. Misalnya contohnya kita suka marah-marah, emosi. Tapi kita nggak ngerasain hal itu. Kita marah-marah, kita emosi karena kita merasa yang kita lakukan itu benar. Tapi kita nggak pernah mengevaluasi diri kita. Kita nggak pernah menyadari kalau kita itu menjadi orang yang menjengkelkan sebetulnya. Atau misalnya di sisi lain ya, contoh lain ya. Kita ini orangnya baperan. Terus kita ngerasa kita nggak baperan. Padahal banyak orang yang ngerasa kita ini baper. Nah ini kan blind, namanya juga blind spot. Berarti nggak bisa kita lihat. Nah ini masing-masing orang beda-beda nih blind spotnya nih. Masing-masing orang beda-beda blind spotnya. Bermacam-macam. Dan tingkatan serta pengaruhnya juga beraneka bentuk. Sekali lagi orang Kristen itu harus ekstrim ya. Harus ekstrim. Harus radikal, nggak boleh setengah-setengah. Tidak boleh ada satupun wilayah atau bagian yang luput dari diri kita yang dapat mengelabui atau menipu diri kita sendiri. Jangan sampai kita tertipu dengan diri sendiri. Jadi sebetulnya nggak ada solusi yang sama atau jalan keluar yang sama dalam setiap kasus. Karena sekali lagi blind spot masing-masing orang itu atau titik buta masing-masing orang itu beda. Dan tingkat keparahannya juga beda-beda. Dan pengaruhnya juga beda-beda. Menyadari fakta atau realitas ini, maka setiap orang percaya harus selalu bergumul dengan Tuhan. Harus bergaul dengan Tuhan. Memberi waktu mempelajari serta merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan berdoa. Sesibuk apapun kita. Hal ini tuh sering kita dengar. Yaitu belajar firman dan berdoa. Tetapi tidak kita lakukan. Karena kita tenggelam. Kita hanyut dalam kesibukan kita. Termasuk dalam kegiatan pelayanan. Nah ini miris ya nih. Kita rajin nih ikut banyak kegiatan rohani ya. Tapi kita nggak bertumbuh. Ini namanya terhilang dalam kandang ya. Terhilang dalam kandang. Kenapa bisa terhilang dalam kandang? Macam-macam faktornya. Salah satunya ya karena dia tidak meneruskan kebenaran yang dia dapat dari komsel atau dari ibadah gabungan atau dari pendalaman Alkitab. Dia nggak merenungkan kembali. Dia nggak berdoa. Dia nggak bersekutu dengan Tuhan. Saat teduh lah ya. Saat teduh. Kita hanya hanyut dalam kegiatan tanpa memperhatikan inti atau esensi dari kegiatan tersebut. Di samping merenungkan dan berdoa, kita juga perlu yang namanya komunitas. Kita juga perlu yang namanya komunitas.
Di sanalah kita akan belajar banyak hal tentang persekutuan, tentang penerimaan, tentang ketegangan atau konflik, tentang pengampunan, tentang teguran, dan hal ini sangat efektif untuk melenyapkan blind spot dalam diri setiap kita. Nah, ini makanya penting nih berkomunitas. Kalau sendirian kita nggak tahu apakah bagian dalam diri kita ini semuanya sudah kita bersihkan, sudah kita selesaikan. Kita nggak tahu. Kita butuh teman seperjuangan yang menilai kita apa adanya. Dengan maksud supaya kita bisa berubah. Sekali lagi, kita butuh komunitas. Kita butuh komunitas. Dan hal ini sangat efektif untuk melenyapkan blind spot dalam diri setiap orang. Blind spot adalah karakter monster kita yang bersembunyi. Yang sulit untuk kita sadari, bahkan tidak bisa kita lihat. Yang sulit untuk disadari, bahkan tidak bisa kita lihat. Berarti blind spot itu nggak bisa dihilangkan dong, nggak bisa dilenyapkan. Bisa. Semakin orang itu diberi kesadaran atau punya kesadaran, tentu diberi kesadaran didapat dari firman. Tentu mendapat kesadaran karena dikasih tahu sama teman seperjuangan. Kita bisa memperbaiki sikap itu. Tapi kalau kita nggak pernah menyadari, tadi ya dua hal ya. Kita nggak pernah tahu tentang adanya realitas blind spot. Yang kedua, akhirnya kita menjadi tidak tahu bagian dalam diri kita yang perlu kita ubah. Yang nggak bisa kita lihat sendiri. Makanya firman Tuhan itu juga ibarat sebuah cermin ya. Dia ngasih tahu nih keadaan lu yang sebenarnya nih. Ini keadaan kita yang sebenarnya nih. Blind spot, ini saya bold nih di makalah yang saya buat. Blind spot adalah karakter monster yang bersembunyi dalam diri kita. Blind spot adalah karakter monster yang bersembunyi, yang sulit untuk kita sadari. Oleh sebab itu ini saya mengatakan berulang kali ya, artinya ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu kita memerlukan bantuan teman seperjuangan di dalam komunitas untuk melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Kalau teman di luar komunitas yang nggak belajar kebenaran, aduh, ya bisa juga sih dikasih tahu. Banyak yang nggak suka sama lu, kenapa? Karena lu suka ngatur-ngatur, lu ngebos kayak gitu. Oh enggak, gue nggak kayak gitu. Nah ini kan blind spot ya. Tapi selanjutnya apa nih? Selanjutnya apa? Jangan hanya berhenti sampai dikasih tahu doang, tapi solusinya apa gitu? Masukannya apa? Nah ini pentingnya teman-teman yang bertumbuh. Pentingnya punya teman-teman seperjuangan di dalam komunitas. Tentu komunitas rohani ya, yang belajar kebenaran firman Tuhan. Karena di samping teguran, juga ada nih masukan-masukan yang membangun dari teman kita. Juga ada. Lu, misalnya, bro, jadi orang jangan suka ngomongin orang, misal kayak gitu. Jadi orang jangan suka baper, jadi orang jangan suka emosian. Kan kita udah sama-sama belajar firman ya. Firman tentang ada 4 macam komunitas dalam Mazmur 1 ya. Misalnya komunitas orang berdosa, komunitas orang fasik, komunitas orang yang suka ngomongin orang, atau komunitas yang belajar kebenaran. Nah ini semua kan udah kita pelajarin bro. Nah ini kan masukan-masukan yang membangun ya. Ini masukan-masukan yang membangun. Sesuatu yang kotor namun terlihat akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Sekalipun itu sulit. Ulang ya. Sesuatu yang kotor namun terlihat akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Sekalipun itu susah untuk dibersihkan. Itulah yang dinamakan keinginan daging dan keinginan mata.
Namun hal yang kotor, namun tidak kelihatan atau tidak terlihat, itulah yang disebut blind spot. Kesombongan, ketersinggungan, bebal, macam-macam. Macam-macam. Tapi uniknya ya, saya semalam merenungkan terus bedah sendiri gitu. Kalau orang nggak belajar firman, otomatis dia akan rusak dengan sendirinya. Dirusak dengan filosofi dunia ini. Semakin rusak, semakin hancur karakternya setiap hari. Dengan begitu, sebetulnya banyak wilayah dalam hidupnya yang blind spot. Kalau orang nggak belajar firman Tuhan, otomatis hancur, dia menganggap segala sesuatu yang dilakukan itu benar. Di sini saya setuju dengan perkataan Hitler. Kesalahan yang diulang atau yang dilakukan berkali-kali akan menjadi sebuah kebenaran bagi orang itu. Nah, ini disebut blind spot. Enggak, gue nggak salah. Nah, ini blind spot. Bagi orang yang nggak belajar firman Tuhan, otomatis hancur. Baik apa yang menjadi tujuan hidupnya, motivasi dia untuk melakukan perbuatan baik, macam-macam, pasti otomatis hancur. Hancur artinya bukan hanya rusak secara moral, tapi juga tidak tulus. Tidak tulus, perhitungan, macam-macam. Tetapi semuanya sekali lagi tergantung. Emang tadi Kobet udah bilang sekali lagi? Enggak deh, belum. Saya lupa. Tetapi semuanya tergantung pada tingkat pemahaman seseorang akan kebenaran. Semuanya tergantung pada tingkat pemahaman seseorang akan kebenaran. Ini yang disebut kecerdasan roh. Kecerdasan roh ini mampu menembus benteng-benteng atau tembok-tembok di mana di dalamnya itu terdapat monster yang bersembunyi. Terdapat monster yang bersembunyi. Jadi kalau kita sering belajar ya, kodrat dosa itu kan ya keinginan daging, keinginan mata yang kelihatan ya. Itu kan gampang untuk nggak gampang juga sih, lebih mudah. Oke, itu diksi yang lebih tepat. Lebih mudah untuk kita tangani ketimbang yang kotor tapi nggak kelihatan. Ini repot. Sebab bagi orang rohani, semuanya rohani. Bagi orang yang tidak rohani, semua akan menjadi tidak rohani. Ini artinya semua wilayah dapat dikuasai, dapat dilihat dengan jelas. Segala yang buruk dalam jiwa kita, apabila kita tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, serta tertanam dalam kumpulan orang percaya. Ini artinya semua wilayah dapat dikuasai, dapat dilihat dengan jelas. Segala yang buruk dalam jiwa kita apabila kita tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, serta tertanam di dalam komunitas atau kumpulan orang percaya. Bagi orang rohani, semua rohani. Bagi orang yang tidak rohani, semua akan menjadi tidak rohani. Bagi orang yang rohani, semua dapat dilihat nih secara jelas. Semua wilayah dapat dikuasai, yaitu segala yang buruk dalam jiwa kita apabila kita tertanam dalam firman-Nya dan dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Tapi sebaliknya juga. Sebaliknya. Semua wilayah akan menjadi titik buta. Semua wilayah akan menjadi gelap atau blind spot. Tidak kita sadari, tidak dapat kita lihat, yaitu segala yang buruk dalam jiwa kita apabila kita tidak pernah persoalkan kebenaran. Apabila kita tidak pernah persoalan kebenaran. Saya sering menulis di tangan saya gitu. Ini baru belakangan ini sih kebiasaan ini terjadi. Saya tulis kata-kata sederhana, tapi ini buat saya punya impact yang cukup besar sih. Bukan tato. Itu mah waktu SMP saya coret-coret badan saya.
Jadi tulisan itu, jangan main-main sama hidup, Bet. Tanda seru. Itu saya tulis setiap hari, ini karena habis mandi aja makanya hilang. Karena waktu itu sangat berharga. Waktu itu anugerah. Time is grace. Kita bukan hanya merubah karakter moral kita yang kelihatan, bukan. Kekristenan itu sampai titik batiniah yang dipersoalkan, termasuk blind spot ini. Waktu itu cepat sekali ya. Waktu itu cepat sekali. Kalau kita bisa ngulang waktu ya, kayak di game ya. Kalau game over, terus ada tulisan continue atau try again, itu enak, masih bisa diulang. Tapi hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali bukan untuk dinikmati. Kan kebanyakan orang mikir gitu ya. Hidup cuma sekali, nikmatin aja, enjoy. Nah ini udah jelas ini. Dia nggak bertuhan ya. Beragama masih mungkin berpikir kayak gitu. Tapi jelas orang ini pasti nggak bertuhan. Oke. Justru karena hidup kita cuma sekali, makanya kita harus serius. Harus serius. Mempersoalkan keadaan diri kita. Sekarang, apakah kita sudah menyadari adanya realitas titik buta serta bagian titik buta dalam diri kita? Jadi pertama, sekali lagi, kita harus tahu nih, kalau realitas titik buta ini ada. Terus setelah kita tahu kalau realitas titik buta ini ada, kita cari tahu dong, bagian dalam diri kita yang perlu kita ubah. Tentu bagian yang disebut titik buta tadi ya. Saya mau ulang nih, karena nyambung sama statement berikutnya. Sekarang, apakah kita sudah menyadari adanya realitas titik buta, serta bagian titik buta dalam diri kita? Yaitu sikap dalam diri saya yang belum saya sadari, yang tidak dapat saya lihat, yang berpotensi melukai sesama, terlebih melukai hati Tuhan. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Mari kita katakan kepada Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk mari mengatakan kepada Tuhan, aku mau membereskannya ya Tuhan. Bantu aku untuk menyadarinya ya Tuhan. Aku tidak bisa tanpamu. Ampuni kesalahanku, aku mau terus berubah. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikan batinku untuk saya lupa kan teksnya. Tuhan, untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Oke, sebelum kita nyanyi lagu itu, saya mau ajak teman-teman untuk menyimpulkan poin-poin pembahasan sharing doa pagi hari ini ya. Pertama, ini inti pembahasannya ya. Jadi ada 4 poin. 1, menyadari realitas titik buta. Dari sharing hari ini kita belajar mengenai 4 poin ya. Yang pertama, menyadari realitas titik buta. Ada loh keadaan ini loh. Ada. Nyata. Kedua, kita mencari tahu atau mengenali bagian titik buta di dalam diri kita. Tentu kalau kita nggak tahu realitas ini, kita nggak pernah persoalkan bagian yang nggak kelihatan itu, yang nggak bisa kita lihat. Makanya kita harus tahu dulu adanya realitas atau adanya fakta mengenai titik buta ini atau yang disebut blind spot. Baru kedua, kita mencari tahu atau mengenali bagian titik buta dalam diri. Yang ketiga, nah setelah tahu apa nih? Setelah udah sadar realitas ini, terus kita tahu bagian dalam diri kita yang harus kita ubah, apa yang harus dilakukan? Poin ketiga adalah melenyapkan titik buta. Melenyapkan titik buta.
Terus poin yang terakhir, poin keempat, apa korelasinya atau apa hubungannya dengan keselamatan? Keselamatan kan sering kita bahas ya, artinya usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Artinya tidak ada satupun wilayah yang tidak bisa kita kuasai sehingga dapat menipu atau mengelabui diri kita. Korelasinya dengan keselamatan atau hubungannya dengan keselamatan apa? Kalau orang nggak tahu tentang adanya titik buta ini, maka seseorang akan mengeraskan hati di dalam ketidaktahuan akan titik buta. Mengeraskan hati maksudnya apa? Ngerasa selalu benar. Ngerasa sudah baik. Padahal, sekali lagi, seseorang akan mengeraskan hati di dalam ketidaktahuan akan titik buta. Artinya, satu, ia tidak menyadari realitas titik buta. Dua, tidak tahu bagian dalam diri yang tidak pernah disadari untuk diubah. Ketiga, selamanya monster terselubung tersebut akan menjadi bagian diri atau bersatu dalam diri kita. Dan yang terakhir, keempat, keselamatan tidak terwujud dalam diri manusia secara penuh. Jadi poin yang keempat, ada 4 poinnya. Bingung nggak tuh? Nanti yang mau saya share deh makalahnya. Jadi kamu nggak perlu puyeng nyatetnya. Oke, itulah inti dari pembahasan sharing doa pagi hari ini. Saya rasa dari saya cukup. Mungkin dari Kais, mau ada tambahan Kais? Oke. Cukup, Bet. Cukup. Ya, oke Kak. Langsung. Kalau nggak ada saya mau ajak teman-teman untuk nyanyiin lagu judulnya Blind Spot atau titik buta dalam kurung monster terselubung. Elah Kak, judulnya aja ribet amat. Nanti saya kasih makanya. Oke, minta tolong Clara buat kita sama-sama nyanyiin lagu. Apa tuh judulnya tuh? Tuhan hantarlah langkahku. Untuk apa aku ada. Iya, oke. Dari awal, Kak? Refnya aja. Oh, refnya aja. Tuhan
Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celingkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Musik tetap berjalan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami masih dikasih kesempatan Bapa untuk menyadari apa yang kurang dalam diri kami ya Bapa. Terus tuntun kami Bapa, buat kami terus mengerti kebenaran-Mu. Terus tuntun kami ya Bapa, untuk mengerti kebenaran-Mu. Sebentar Bapa kami akan berdoa ya Bapa, kami akan bersyafaat ya Bapa. Kiranya apa yang kami utarakan Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, masing-masing di rumah. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita juga berdoa untuk teman-teman seperjuangan kita yang dengan tulus mau mengoreksi bagian dalam diri kita yang perlu kita ubah. Mari kita berdoa untuk teman seperjuangan kita. Mari kita juga berdoa untuk kakak-kakak rohani kita yang selalu dengan sabar menuntun kita. Mari kita berdoa. Kita mau juga sama-sama berdoa untuk KGB, untuk 180 Movement yang memberi kita wadah untuk bertumbuh. Mari kita berdoa untuk KGB dan 180 Movement.
Kita juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Khususnya pemerintah yang berlaku, yang berjalan dalam periode ini. Untuk Pak Jokowi beserta jajaran. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara. Terakhir kita mau berdoa untuk hal-hal yang Tuhan ingetin ke kita. Kita mau berdoa untuk beban yang Tuhan taruh di hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa yang kami panjatkan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh terus bersama berkumpul. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh terus doa pagi bersama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Terus ingatkan kami akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau berubah ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Thank you Clara. Makasih semuanya.